Di sini saya akan mengajarkan tentang media pembelajaran. Di mana media pembelajaran ini saya ambil judul besarnya yaitu tentang media panjang menurut Ken dan Dekker. Seperti yang telah saya tulis. Nah, media panjang ini pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Contohnya seperti papan tulis, slip card, papan magnet, papan kain, papan buletin, dan pameran. Nah, dari media panjang ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari media panjang yaitu bermanfaat di luar manapun tanpa harus ada penyesuaian khusus. Yang artinya, di mana kita berada, kita bisa melakukan atau menyampaikannya di tempat-tempat saja. Contohnya di alam kita bisa melakukan. Manfaat yang kedua yaitu pemakaian dapat secara fleksibel membuat perubahan-perubahan sementara penyajian berlangsung. Yang artinya, dalam pemakaian ini kita dapat melakukannya secara fleksibel atau dengan mudah. Di saat kita menyajikan atau kita bisa mengubah sementara di saat kita menjelaskan secara langsung. Dan manfaat yang ketiga yaitu mudah dipersiapkan dan materinya mudah digunakan. Yang artinya di sini di saat kita menjelaskan, alat yang kita digunakan mudah sekali dipersiapkan dan materi yang kita jelaskan kepada siswa atau kepada orang yang pendengar, materinya sangatlah mudah. Dan manfaat yang keempat yaitu fasilitas papan tulis atau whiteboard selalu tersedia di ruang kelas panjang. Di sini kita menyediakan fasilitas papan tulis atau whiteboard atau berupa kertas berwarna putih sehingga kita bisa menjelaskannya di depan orang atau di depan siswa yang kepada orang yang mendengar kita. Jadi kita harus menyediakannya dalam ruang kelas atau dalam penjelasan media panjang ini. Setelah kita mengetahui dari kelebihan media panjang ini, media panjang ini juga mempunyai kekurangan yaitu terbatas penggunaannya, memerlukan keahlian khusus, tidak dianggap penting, dan membelakangi siswa. Saya akan menjelaskannya satu-satu yaitu yang pertama yaitu terbatas penggunaannya pada kelompok kecil. Di sini dalam menjelaskannya kita hanya bisa menyediakan kelompok kecil atau kelompok grup saja. Tidak boleh dalam satu atau tidak boleh dalam banyak orang. Dan yang kedua yaitu memerlukan keahlian khusus dari penyajian. Di saat kita melakukan penjelasan, seorang penjelas harus memerlukan keahlian atau telah terbiasa melakukan penyajian seperti ini. Dan yang ketiga yaitu tidak dianggap penting atau ini sering dibandingkan dengan media-media reaksi. Ketika seseorang melihat sebatas atau sekilas aja, mungkin dia hanya menganggapnya ini adalah penjelasan atau penyajian yang tidak penting, terlalu penting. Dan penjelasannya keempat yaitu membelakangi siswa. Yang artinya di sini pada saat kita menulis di papan, guru atau penjelas membelakangi siswa. Ketika ini berlangsung pada saat tertentu sehingga mengganggu suasana dan pengelolaan dalam kelas. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang jelas dari video saya,